jalan-jalan ke kota Roma. Jangan lupa membeli topi. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Ya, diseminasi itu berarti saya seperti menyampaikan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang saya peroleh dalam materi saya modul 1.4 di Kalan Bergerak. Nah, sekarang Bapak Ibu guru di sini saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu guru. Yang pertama tentang ini, selama kita menjadi guru, apa motivasi kita berangkat ke sekolah? Ya, mungkin dari bahan motivasi kita Bapak untuk pertama kali berangkat ke sekolah itu apa? Ya, pertama kita motivasi yaitu untuk kita sebagai pendidik, jiwa pendidik, kita dari rumah sudah kita persiapkan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, sehingga nanti sebagai guru nanti kita tidak kewalahan dan disampaikan nanti apa-apa, sehingga sudah percaya diri, semalam sudah disiapkan, tinggal melangkah untuk menuju anak didik di dalam pola oh ya. Sekarang Bapak Ibu guru di sini saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu guru. Yang pertama tentang ini, selama kita menjadi guru, apa motivasi kita berangkat ke sekolah? Ya, mungkin dari bahan motivasi kita Bapak untuk pertama kali berangkat ke sekolah itu apa? Ya, pertama kita motivasi yaitu untuk kita sebagai pendidik, jiwa pendidik, kita dari rumah sudah kita persiapkan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, sehingga nanti sebagai guru nanti kita tidak kewalahan yang disampaikan nanti apa-apa, sehingga sudah percaya diri, semalam sudah disiapkan, tinggal melangkah untuk menuju anak didik di dalam pola dalam jelas. Oh ya, sudah mempersiapkan dulu ya Pak ya? Iya. Terus untuk nomor 2 saya ingin coba dengan pendapat dari Bu Iji. Selama ini, nah, pembelajaran seperti apa yang kita hadirkan di murid kita? Ya, pembelajaran yang menyenangkan ya, mudah dipahami oleh murid. Ya, pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Berarti untuk yang nomor 3, Budan, silakan ngobrol. Apakah cara mengajar kita saat ini sama dengan cara mengajar guru-guru kita dahulu saat mengajar kita dulu? Ya, kurang lebihnya sama sih. Kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya sama. Orang ngajar kita seorang guru. Kurang lebihnya sama seperti itu. Mungkin ada model-model pembelajaran lain yang mungkin sudah Ibu aplikasikan. Kalau dulu waktu kita SD juga ada Jawa itu juga ada ya? Ada, kan sudah merata ya. Oh ya. Ya, itu. Terus sudah, berikutnya, apakah inovasi yang kita lakukan saat ini lebih baik dari dulu? Coba Bu Ana. Bu Ana sudah melakukan inovasi kan pembelajaran. Nah, inovasi yang Bu Ana lakukan, kira-kira lebih baik ya dengan apa yang sudah mungkin dilakukan guru kita dulu? Insya Insya Allah Allah. lebih baik ya. Insya Allah lebih baik dari itu yang karena saya ingin mengajar anak-anak lebih menyenangkan. Dan sebelum itu kita sama dengan bernyanyi. Oh, dengan tepuk tangan apa dengan bernyanyi gitu ya? Coba Bu Ana, satu aja tepuk coba. Nah, ajak teman-teman di sini. Double fokus. Double fokus. Melihat, mendengar, Ya. Melihat, mendengar, memperhatikan. memperhatikan. Oke. Coba yuk, Bu Ana, pimpin teman-teman. Ayo. Tepuk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Fokus. Coba. Oh, hebat sekali. Bu Ana, ayo coba Bu Ana pimpin teman-teman. Ayo teman-teman kita Coba fokus dulu. cek. Double fokus.
Coba ibu, dua anak, pimpin teman-teman. Tepuk kok. Oh, hebat. Oh, hebat sekali. Nah, ayo teman-teman, pimpin teman-teman. Sini kecil, kecil orang dulu. Ayo teman-teman kita Coba cek. Masuk ya? Masuk. Nah, Ya teman-teman, kita terfokus dulu sebelum pembelajaran. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. oh gitu. Tahan dulu. Hebat sekali benar. Terima kasih sudah mengajarkan kita untuk fokus. Nah, berarti kita sudah melakukan inovasi ya Bu ya. Mungkin pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan daripada mungkin dari Bapak Guru kita dahulu ya, yang bisa kamu belum aja seperti itu mungkin ya. Kita lebih banyak marah-marah. Tapi alhamdulillah juga berkat beliau kita sudah bisa menjadi guru sampai saat ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Boleh dijawab setuju atau tidak setuju. Nah, di sini setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju? Ya. Setuju. Tidak setuju? Aduh, berbeda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya tanya dulu yang setuju. Mengapa menghukum itu dapat memberi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yo, siapa yang berpendapat? Masuk ke sekolah PR-nya tidak dikerjakan. Nah, itu anak terus apa itu kita ambil apa itu kedisiplinan supaya anak-anak biar disiplin, kita kasih hukuman, tapi hukumannya untuk supaya anak-anak hukuman mendidik, Hukuman yang mendidik. Kalau Bu Ana tidak setuju, kenapa Bu Ana? Karena kalau anak diberi hukuman malah tidak. Kalau anak takut, Malah takut. Jadi hukuman bisa membuat anak takut. Bisa. Dari Bu Ana. Kenapa Pak? Ini kan kita sama-sama belajar. Terus ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Benar? Positif. Positif. Ya. kalau membaca positif, kalau membersihkan halaman sekolah itu Kurang setuju. kalau membaca saya setuju. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah saya kurang setuju. Kurang setuju. Kalau membaca saya setuju. Nah, Tapi ini kalau kalau juga. itu membersihkan halaman satu kelas satu halaman kan kasar anak. Ya, kalau saya banyak, jangan itu semuanya berkelompok itu gimana? Bersihkan halaman gitu. Gimana gimana? Nah itu bisa diberikan gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju? Setuju? Setuju. Paham? Memberi hadiah meningkatkan motivasi belajar anak. Anak jadi senang tambah belajar itu betul. Tambah motivasi. nah itu tergantung hadiahnya itu apa dulu. Itu hadiahnya kalau anak pelajar kita hadiah buku atau baju sekolah atau apa, tapi kalau hadiahnya dibelikan mainan game itu saya tidak setuju. Berarti tergantung hadiahnya. Ya, tergantung. Tergantung penghargaannya. Oke. Nah, perubahan paradigma atau perubahan gagasan atau pemikiran. Nah, sekarang ini ada suatu kegiatan nih Bapak Ibu. Misalkan nih, saya ambil contoh Pak Har. Pak Har itu memiliki benda yang sangat berharga di tangan Pak Har. Nah, itu Pak Har kan mesti pegang erat-erat. Nah, oke. Terus kira-kira Pak Har, misal Bu Wiji minta benda berharga yang milik Pak Har tadi dikasih nggak Pak? Mintanya semua atau Semua dong. tidak? Semua. Kalau semua ya kita tidak boleh. Kalau kita minta sebentar ya pegang lalu kembali lagi. Iya. Tidak Kalau apa-apa. dari bijak Pak diminta. Kalau minta tidak. Tidak boleh. Meskipun nanti Bu Wiji itu kata Pak, boleh dengan membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap. Itu kira-kira dikasih nggak Pak? Ya tidak ya Jaga, tidak. Jalan gitu gimana Pak? Yang dikasih nggak Pak? Ya lewatnya sana mau jalannya sini jalannya kan banyak. Nih, Itu dari sana. Baru bijak ya, tidak dikasih. Kalau bijak
benda berharga beribu juta. Kira-kira Gina kasih nggak? Kadang temannya dikasih. Gimana? Beri loh. Ya kalau penting sekali boleh saya. Buat udah penting sekali saya boleh. Oh boleh. Ya. Itu sepatu itu apa dulu? Misalnya Mas batangan. wah. Gimana? Mas Batangan harganya 100 juta. Cincin, misalnya cincin emas. Seperti itu. Oke, misalnya. Kalau pinjam boleh, tapi kalau kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Kalau seperti alat-alat wah seperti itu boleh. Kita nggak pernah berharga. Ini sesuatu yang berharga. Ini juga berharga loh. Sangat berharga. Ada. Ada. Gitu. Kalau kita gimana? Bu? Ya, kalau memang beliau benar-benar membutuhkan, insya Allah Mas boleh. batangan itu. Boleh, kan saya punya banyak. Iya. Tapi harganya gimana? Iya, kalau memang benar-benar membutuhkan loh, Pak. Butuhkan, ya. Iya. Berarti kira-kira yang menyebabkan jenengan memberikan tadi itu dari dalam diri Bapak Ibu guru atau karena permintaannya tadi atau karena ancamannya apa karena rayuannya memberikannya? Kita mungkin masuk dalam ilusi ya Bapak Ibu. Ilusi bahwasanya guru itu dapat mengontrol murid. Ilusi kita kayak seolah-olah bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya sebenarnya guru itu apa bisa mengontrol murid? Bisa nggak? Bisa. Di suasananya buat senang dulu. Nah, jadi kan senang dulu berarti dari dalam diri anak ya kan? Bukan karena kontrol kita. Nah, ya betul. Berarti kan bukan kontrol dari kita. Maksudnya guru itu benar-benar mengontrol murid. Wah, bukan enggak. Ilusi bahwa kritik dan membuat anak itu kebangetan. Ya, ya nanti kita coba saja ini. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita tuh seolah masuk dalam ilusi bahwa semua yang positif itu bisa efektif diterima anak dan bermanfaat juga. Oke, ya, tapi ini masih sekitar dari ilusi ya. Bahwasanya itu memang harus dikuatkan dari anak-anak. Ilusi bahwa orang dewasa seperti kita memiliki hak untuk memaksa. Ya, dalam hal ini guru ya, karena guru itu seolah-olah ilusinya itu bisa memaksa anak sesuai dengan kehendak kita. Ya, model berpikir menang atau kalah. Ya kalau misalnya ini kita ngajak murid belajar, muridnya nggak mau, seolah-olah kita kalah. Aku nggak bisa mau belajar. Mereka dia harus mau belajar nih, nah, gitu. Padahal kan bisa ini berpikir bahwa menang-menang ya. Anak bisa belajar nyaman, terus tujuan kita juga terpenuhi. Memang ini agak kompleks juga, apalagi di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada teori disiplin positif dari Dr. William Glasser. Nah, singkat saja ya di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki. Nah, namun dalam budaya kita, Bapak Ibu, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain itu disiplin. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan berarti tidak disiplin. Selama ini kan seperti itu istilah tulisannya. Yang kita kebajikan itu ada seperti yang pada ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang kemarin baru kita bahas. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada teori motivasi, dukungan, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi tadi ada dua, yaitu dari di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu motivasi yang berasal dari luar, karena
ekstrinsik eksternal, faktor-faktor yang dari luar. Kemudian ada juga motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Gitu. Jadi dia sudah mulai timbul rasa aneh. Aku apa saya akan melakukan itu. Itu juga teori motivasi eksternal dari luar. Nah, dan ini coba kita dorong adalah ini motivasi internal dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa toh jika saya itu melakukannya. Nah itu yang ingin coba kita tumbuhkan. Merdeka. Nah, Bapak harus Pak. Diajar tolong apa pendidikan kita? Berapa pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Yang artinya kita tuh merdeka itu tidak perlu diperintah orang, gitu. Tapi kan kita sadar, kita harus melakukannya karena diri kita sendiri. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini saya menuliskan didukung oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Paham? Menurut saya, terima kasih. Untuk hukuman saya setuju karena apa? Karena sekarang itu misalkan contoh dikasih kerjaan rumah PR di rumah, anak sudah pulang ke sekolah, nanti setelah maghrib belajar dan PR-nya dikerjakan. Ternyata anak-anak sudah pagi masuk ke sekolah, PR-nya tidak dikerjakan. Nah, itu anak terus apa itu kita ambil apa itu kedisiplinan supaya anak-anak biar disiplin, kita kasih hukuman, tapi hukumannya untuk supaya anak-anak hukuman mendidik, Hukuman yang mendidik. Kalau Buana tidak setuju kenapa, Buana? Karena kalau anak hukuman malah tidak, malah takut. Malah takut. Jadi hukuman bisa membuat anak takut. Bisa dari Buana. Enggak apa-apa, ini kan kita sama-sama belajar. Terus ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, benar? Positif. Ya. Kalau membaca positif, kalau membersihkan halaman sekolah itu Kurang setuju. kalau membaca saya setuju. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah saya kurang setuju. Kurang setuju. Kalau membaca saya setuju. Kalau Tapi kalau juga. itu membersihkan halaman satu halaman kan masih anak. Ya, halamannya banyak. Ya kan itu, semuanya berkelompok gitu sih kan. Bersihkan halaman gitu. Gimana Buana? Dan itu bisa diberikan gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Paham? Memberi hadiah meningkatkan motivasi belajar anak. Anak jadi senang tambah belajar itu boleh. nah itu tergantung hadiahnya itu apa dulu. Itu hadiahnya kalau anak pelajar kita hadiah buku atau baju sekolah atau apa. Tapi kalau hadiahnya dibelikan mainan, game itu saya tidak. Oh tidak. Berarti tergantung hadiahnya. Tergantung penghargaannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah pertanyaan pemantik ya. Artinya nih budaya positif. Nah, budaya positif itu nanti meliputi ini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kita bahas teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan
restitusi, segitiga, restitusi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah disiplin positif. Nah, perubahan paradigma atau perubahan gagasan atau pemikiran. Nah, sekarang ini ada suatu kegiatan gitu Bapak Ibu. Misalkan nih, saya ambil contoh Pak Har. Pak Har itu memiliki benda yang sangat berharga di tangan Pak Har. Nah, itu Pak Har kan pasti pegang erat-erat. Nah, terus kira-kira Pak Har, misal Bu Wiji minta benda berharga yang milik Pak Har tadi dikasih nggak Pak? Mintanya semua atau Semua bro. tidak? Semua. Kalau semua ya kita tidak boleh, ya kita sebentar atau pegang bagian tidak Kalau apa-apa. berarti pinjam, kalau diminta Kalau kita tidak boleh. Meskipun nanti Bu Wiji itu atau Pak boleh juga membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, itu kira-kira dikasih nggak Pak? ya tidak ya Tidak. Nanti enggak juga. Terus kan jalan itu gimana Pak? Dikasih nggak Pak? ya lerakan atau jalannya sini jalan kan banyak. Betul. Tidak sana mana. Lalu tidak ya, jadi dikasih. Kalau biji gimana Bu? Benda berharga milik biji diminta Buddha. Kira-kira dengan kasih nggak? Karena rumahnya juga sini. Gimana? Diberi Pak? Ya kalau penting sekali boleh saya. Penting sekali. Kemudian penting sekali saya boleh. Oh boleh. Ya. Terus kalau kita apa boleh? Misalnya Mas batangan. wah, Gimana? Diminta rumah bakaran harganya 100 juta. Cincin misalnya cincin emas. Cincin emas seperti itu. Iya misalnya. Kalau tidak boleh, tapi kalau kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Kalau seperti anak-anak orang seperti itu boleh. Kan nggak berharga, kurang berharga. Ini sesuatu yang berharga. Ini juga berharga. Sangat berharga ada. Kalau ada Gitu. Kalau Buddha gimana Bu? Ya, kalau memang beliau benar-benar membutuhkan, insya Allah Mas boleh. batangan Iya. itu Boleh, kan saya punya banyak. Ya, tapi kabarnya gimana? Kalau memang benar-benar membutuhkan, Bapak. Dibutuhkan, ya. Ya. Berarti kira-kira yang menyebabkan jenengan memberikan tadi itu dari dalam diri Bapak Ibu guru atau karena permintaannya tadi atau karena ancamannya apa karena rayuannya memberikannya? Dalam hati. Dari dalam diri loh, karena keras. gimana? Ikhlas. Ikhlas ya, berarti dari dalam hati ya. Nah, ini juga yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita mungkin masuk dalam ilusi loh, ilusi bahwasanya guru itu dapat mengontrol murid. Terus itu mengontrol. Ilusi kita kayak seolah-olah bisa mengontrol murid, padahal kenyataannya sebenarnya guru itu apakah bisa mengontrol murid? Bisa nggak? Bisa. 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 Ini suasananya buat senang. Nah, berarti kan senang dulu itu berarti kan dari dalam diri anaknya kan? Bukan karena kontrol kita. Nah, Anak kita nyaman terus. ya betul. Berarti kan bukan kontrol dari kita. Maksudnya guru itu benar-benar mengontrol murid. Wah, itu kan enggak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contoh misal anak berbuat salah, kita kritik, kita buat, wah kamu jangan jadi dulu. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin buat kita itu bisa menanamkan karakter ya, tapi kan sebenarnya itu malah melemahkan karakter. Jadi anak itu menjadi minder, takut, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rani. Bangetan gitu gimana? Anak itu kebangetan. Bangetan gimana? Kayak kenalin sama itu. Nggak bisa Ya. diam. Ya, nanti kita coba sih ini. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita tuh seolah-olah masuk dalam ilusi bahwa semua yang positif itu bisa efektif diterima anak dan bermanfaat juga. Mungkin ya, tapi ini masih sedikit ada ilusi ya. Bahwasanya itu memang harus dikuatkan dari yang ilusi bahwa orang dewasa seperti kita memiliki hak untuk memaksa. Ya, dalam arti guru ya, karena guru itu seolah-olah ilusinya itu bisa memaksa anak sesuai dengan kehendak kita. Ya kamu tuh begini, nah kamu harus gini dong. Nah, seperti itu. Harus kerjakan. Nah, kalau mereka tidak nyaman dulu, mereka pasti tidak akan melaksanakan apa yang kita berikan ke anak-anak.
Berarti kan tadi ada hubungannya sama motivasi ya tadi ya, motivasi dalam diri seperti itu. Nah, bahwasanya sebenarnya Bapak Ibu, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bahwa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah kan masing-masing sendiri kita atau masing-masing individu. Di sini ada stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita sama. Ketika kita di kelas, mungkin kita berpikirnya bahwa semua anak itu butuhnya sama. Matematika semua harus bisa perkalian semua. Padahal pada kenyataannya masing-masing anak itu realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya toh Bu, mungkin anak ada yang belajarnya 4 jam, ada anak yang belajarnya cukup 2 jam. Seperti itu. Bahwasanya anak itu berbeda-beda. Kemarin kan? Saya, kalau Ya. saya, misalnya itu bahasa Indonesia yang lain itu mau nulis, Iya. ini tidak saya mau menulis, tapi membaca. Nah, seperti itu Bu. Itu kan dia plus ya dengan baca. Iya, karena Bu Suci sebenarnya sudah penerapannya tuh Ibu Suci tahu bahwa kebutuhan murid-muridnya itu berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi tadi sebenarnya beda. Masing-masing individu itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gitu Bu. Seperti anak itu kan dia mesti punya potensi masing-masing. Ada yang melihat tok langsung bisa, ada yang harus menulis, ada yang menulisnya harus 2 kali. Seperti itu. Bahkan ada yang harus jalan-jalan belajarnya seperti itu. Gitu Bu. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya orang-orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal sebenarnya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Itu bahkan nggak usah anak ya, kita pun juga sama kan. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat juga gagal. Karena pemaksaan itu ada saat rujukan gagal. Artinya adalah ketika misal anak tidak mau menulis, kita bujuk, ya akan muncul paksaan. Ketika paksaan tidak dilakukan maka akan timbul hukuman. Nah, gitu Bu. Nah, seperti itu. Yeah. Padahal seharusnya kita bisa menciptakan itu kolaborasi dan konsensus dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ada alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk mengajak anak agar mau belajar dengan nyaman, dengan enjoy seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya kalau misalnya ini kita ngajak murid belajar, muridnya nggak mau, soalnya kita kalah, aku nggak bisa mau belajar. Mereka dia harus mau belajar nih. Nah, gitu. Padahal ya, padahal kan bisa berpikir bahwa menang-menang ya. Anak bisa belajar nyaman, terus tujuan kita juga terpenuhi. Memang ini agak kompleks juga, apalagi di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada teori disiplin positif dari Dr. William Jackson. Nah, singkat saja ini di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Motivasi itu ada yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik atau motivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Itulah yang ingin kita coba gali bahwa anak-anak itu muncul motivasi itu dari dalam diri mereka, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan dari guru seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu menyenangkan dari dalam diri anak seperti itu. Kemudian model berpikir kolaborasi menciptakan pikiran-pikiran baru. Nanti pada dasarnya guru itu memiliki 5 peranan atau ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita juga harus tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, serta kebebasan. Nah, yang itu akan kita berusaha gali agar anak itu tercukupi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini makna disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar.
dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, namun dalam budaya kita disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain tersebut, itu disiplin. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan berarti tidak disiplin. Gitu. Selama ini kan seperti itu ya, istilahnya. Istilahnya nah di sini ada untuk mendapatkan kepatuhan. Makna disiplin. Nah, disiplin itu artinya adalah meminta sesuatu dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang real. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Motivasi perilaku manusia. Ini ada teori ya yang menyatakan bahwa motivasi itu ada dua, yaitu motivasi dalam diri dan dari luar. Motivasi dalam diri atau motivasi internal itu adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, yang mana saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melaksanakan apa yang akan saya lakukan ini. Jadi dari dalam diri, dan ada motivasi eksternal yaitu motivasi dari luar, itu apa yang saya dapatkan. Saya akan dapatkan apa bila saya melakukannya. Itu berarti kan ada pamrih ya, ada mengharapkan imbalan dari orang lain, serta ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, ini kata merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka tidak akan terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi untuk melakukan sesuatu itu bukan kita perlu perintah atau karena perintah, tapi karena dorongan dari dalam diri sendiri, seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, di sini ada pendapat dari Al-Fiqh bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Sama dengan hukuman. Kok bisa? Karena itu sama aja dengan meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi dorongan dari luar itu pasti akan menimbulkan ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu juga akan timbul ketergantungan. Saya dapat apa? Kalau yang satu hukuman tadi, kalau saya tidak melakukan, saya dapat hukuman apa kan? Menghindari hukuman kan? Seperti itu. Nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek itu ada pengaruhnya. Penghargaan itu mendukung, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Iya, penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Iya, dia kan kita sudah sedikit mengulas ya. Hari Senin jika ada hadiah, anak-anak manusia semangat, maju ya. Iya, tapi begitu tidak ada hadiah, apa yang terjadi sama anak? Ya, terus tanya mana hadiahnya? Iya, sebentar, dengar lagi. Mana hadiahnya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Jadi pemberian penghargaan itu sebenarnya juga menimbulkan ketergantungan juga buat anak. Nah itu ya kalau dilihat satu sisi juga baik, gitu. Tapi di satu sisi juga kalau seperti itu terus nanti ya apakah baik? Kurang baik. Gitu. Nah, penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas serta bisa mengurangi motivasi dari dalam diri. Nah, ini
Penghargaan hanya berlaku bagi seorang yang melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang itu akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta akan kehilangan motivasi dari dalam. Yang kedua, penghargaan itu bisa dikatakan tidak efektif karena seseorang mengharapkan penghargaan tidak akan mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Ketika maju pengen dapat hadiah, tidak dapat, maka dia akan kecewa dan berkecil hati. Mungkin besok nggak usah maju lagi, tidak dapat hadiah. Gitu. Saya sudah maju kemarin tapi tidak dapat hadiah. Nah, itu. Tapi penghargaan itu tidak hanya dia. Ini juga penghargaan. Ah iya. Iya. Tangan. Kalau coba teman-teman tepuk tangan untuk anak yang sengsara. Itu juga hadiah. Iya, penghargaan apa ya? Penghargaan. Nah, itu Pak. Tidak harus bentuk materialistis. Nah, gitu. Nanti bisa kami diskusikan lagi ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Nah, berikutnya, ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Sebagai contoh, jika seorang yang mendapatkan penghargaan, maka bisa membuat temannya mungkin iri atau kamu dapat kok enggak. Iya. Contoh jalan santai. Dari BGRI, itu sepeda tak kok orang. Bebas lah. Kan bebas kalau ini kan menghargai ketika dia meraih apa gitu. Maju ke depan dapat buku. Nah, temennya kan, aku dapat buku. Padahal kan tadi bisa dia juga dulu Pak, ngaco juga. Nah, tapi ketika itu saya lucu yang ini ya satu enggak. Nah, itu padahal dia juga merasa wah, itu kan dia bisa urusan hubungan juga tadi. Oke. Untuk memberi semangatnya tidak maksimal. Karena ngelubruk misalnya. Berikutnya, penghargaan itu mengurangi kecepatan. Untuk poin ini saya mengatakan bahwa benar-benarnya hanya dikatakan bahwa banyak mendapat penghargaan ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Ya, jadi cuma kayak maju pengen dapat hadiah tok gitu Pak. Gitu. Padahal jawabannya mungkin kurang tepat atau sebenarnya seperti itu. Penghargaan itu menghukum dalam satu kejuaraan, dalam pemberian juara kelas, ada yang mendapatkan juara, yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Nah, tentunya perasaan hukum ini hanya akan dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara seperti itu. Nah, pernyataan-pernyataan di atas mungkin sangat memiliki arti kita. Satu sisi, kita pun sering berada pada posisi tidak juara. Kita pun merasakan rasanya kecewa. Namun di sisi lain, kita merasa alangkah tak berwarna hidup jika tidak ada kejuaraan-kejuaraan. Hidup datar tanpa motivasi berprestasi. Gitu. Kalau ada juara-juara ini, negatif ini, nah di sini, maka tugas seorang gurulah yang bisa menjembatani hal ini. Bagaimana seorang siswa termotivasi untuk berprestasi, namun dia tidak menurunkan saat tidak meraih prestasi, tidak menjadi juara. Bagaimana menata hati saat mendapatkan kemenangan atau sebaliknya, tidak putus asa saat apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Nah, saya kira ini sudah mulai memang sudah menerapkan hal tersebut di Bapak. Nah, sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini Pak yang tadi Pak sampaikan dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu dilihat beberapa hal. Pengakuan secara khusus. Jadi gimana ya kalau dalam program ini pemberian pengakuannya secara khusus. Jadi langsung selamat ya. Salam hebat. Nah, ya khususnya untuk pribadi bersama pribadi. Jadi pengakuan kepada semua murid. Jadi kalau bisa memberikan apresiasi kepada semua murid. Ya semua anak buat semuanya pada waktu event-event tertentu. Terus acara bendera. Jadi ketika misal dalam kelas ini, dalam kita satu kelompok ini, dalam juara mungkin ada. Tapi kita memberi pengakuannya pada semua. Hebat, memang kelas 5 ini memang hebat anaknya. Jadi anak-anak yang lain juga merasa bangga juga. Jadi bukan seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten, beri pengakuannya secara konsisten pada anak-anak itu, serta fokus pada proses. Jadi mau continue. Ya, continue. Di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, di sini
kalau memberikan apresiasi itu kalau di juga gitu. Jadi ada pembuka, ada nilai kebaikan apa, kemudian statusnya. Misalnya kemarin Pak Har habis menolong Bunda gitu. Nah, terus kemudian bisa disampaikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, jadi meningkatkan nilai kebaikan. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru yang jatuh kemarin misalnya gitu kan. Jadi disebutkan. Dan saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Ya, bisa juga dengan mengucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang diserahkan di Anda. Jadi memberikan apresiasi mungkin seperti itu. Jangan terima kasih atas rasa apa, rasa tanggung jawab. Terima kasih atas kejujuranmu yang mengerjakan apa yang teliti dan sendiri bisa juga. Nah ini di sini masuk ke materi yang hukuman atau konsekuensi. Nah di sini ada tindakan dulu. Coba dibaca dulu Bapak Ibu sambil dipikirkan jawabannya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, di sini ada tindakan dulu. Nah, kita akan golongkan bahwa itu hukuman atau konsekuensi. Nah, saya ingin coba mendengar pendapat dari yang pertama Bu Ana ya. Bu Ana, coba dibaca Bu Ana. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi? Karena dia terlambat. Karena dia terlambat. Terus? Mengapa itu bukan termasuk hukuman atau itu termasuk hukuman? Terus mencatat 100 kali. Hukuman. Hukuman. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, Bu Ana yang pertama itu karena disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Iya, hukum. Nah, konsekuensi. Berikutnya saya ingin dengar suara Bunda di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Hukuman? Ya, karena sekolah itu kan ada jam masuknya, misalkan jam 7. Kalau dia terlambat, berarti kan dia mendapat hukuman pada saat basket. Terlambat pada saat kegiatan olahraga itu. Ya, oke. Itu kronologinya sebenarnya tidak saat olahraga sih. Jadi pada saat jam agama dia terlambat terus bisa disuruh makan. Oh iya.
Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya. Oke. Karena sudah ada jam masuknya jam sekian, kalau dia terlambat berarti kan itu termasuk hukuman. Super sekali video ini cocok masuk bergerak ya istilahnya. Ya. Juga sama Bana bisa bergerak. Ya. Mbak, apa maju nggak mau Mbak? Biar terjaga suaranya. Kadang orang dua ini yang ngomong Mbak. Nggak apa-apa. Ya, yang ketiga, saya ingin mendengar suaranya Bu Uci, boleh Bu? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman karena seharusnya itu menggunakan masker ya sudah menjadi apa peraturan ya. Tapi dia tidak menggunakan. Konsekuensi. Konsekuensi ini ya. Oke, mengapa Bu konsekuensi? Karena dia terlambat. Karena dia terlambat. Terus Mengapa itu bukan termasuk hukuman? Itu iya termasuk dia konsekuensi. hukuman. Hukuman. Terus Mencatat secara sekali. Oh. Iya ya hukuman. Hukuman. Iya Hukuman atau konsekuensi? hukuman. Hil. Iya. Hil. Hukuman. Oke, Bu Ana yang pertama itu hukuman. Karena disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Iya, hukum. 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 Nah, konsekuensi. Berikutnya saya ingin dengar suara budaya di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Hukuman. Ya. Karena sekolah itu kan ada jam masuknya, misalkan jam 7. Kalau dia terlambat, berarti kan dia mendapat hukuman pada saat basket. Terlambat pada saat kegiatan olahraga itu. Ya, oke. Itu kronologinya sebenarnya tidak sangat olahraga sih. Jadi pada saat jam agama dia Hukuman. hukuman. Ya. Karena sudah ada jam masuknya jam sekian, kok dia terlambat, berarti kan itu termasuk hukuman. Super sekali. Ini cocok masuk bergerak ya bisa ya. Ya. Kita sama Bana bisa bergerak. Oke. Mbak, atau maju nggak mau Mbak? Biar terdengar suaranya. Kadang orang dua ini tidak perlu Mbak. Ya, yang ketiga, saya ingin mendengar suaranya Bu Uci, boleh Bu? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman karena seharusnya itu menggunakan masker ya sudah menjadi apa peraturan ya. Tapi dia tidak mau menggunakan masker maka dia mendapatkan hukuman. Ya. Ya, boleh Bu, nggak apa-apa ya. Enggak paham. Saya apa? Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. itu hukuman atau konsekuensi Itu ya konvensi. konsekuensi. Wah, hebat. Ada yang merasa dengan betul. Ya, kenapa Pak? Kenapa itu konsekuensi? Kenapa itu bukan hukuman? Karena hukuman itu melakukan tindakan ini kan berhubungan dengan biaya. Saudara belum menggunakan terkait dengan menggantikan kertas itu ganti kertas kita kan anak-anak yang dihukum itu kan beli kertas. Ini Mas ya, gimana? Ada bisa datang apa? Mencoret kan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk konsekuensi. Betul. Nah, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Bisa hukuman. Ya, karena di sekolah itu kan sudah ditentukan bahwa kalau bersepatu harus hitam, harus mengenakan sepatu hitam. Ya, betul sekali. Ya, uji coba uji. Lari Maka dia mendapatkan hukuman. Ya. ya, boleh nggak apa-apa. Enggak paham. Saya apa? Ya, menggantikan Menggantikan kertas tugas teman yang
berhubungan dengan biaya. Saudara kita menggunakan kertas dengan menggantikan kertas itu ganti kertas kita kan anak-anak yang bingung itu kan beli kertas. Gimana sih? Gimana? Ada bisa datang apa? Mencoret kan kertas kerja teman itu tak boleh orek. Nah, dia jangan itu nggak tulisan itu benar. Itu hukuman atau konsekuensi tadi? Konsekuensi ya? Siap. Berikutnya ini membersihkan tumpahan air gimana? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat baca. Konsekuensi. Besok menggerak asli harus bergerak besok. Benar. Itu dia Pak. Betul. Enggak, itu. Dia Pak. Ya. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat baca termasuk konsekuensi. Betul. Nah, enggak udah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Mengapa Bu bisa hukuman? Ya karena di sekolah itu kan sudah ditentukan bahwa kalau bersepatu harus hitam, harus mengenakan sepatu hitam. Ya, betul sekali. Ya, uji dia uji. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran FJK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran FJK itu hukuman. Hukuman? Iya, karena dia kan terlambat. Oke. Guru FJK gimana? Bagaimana menurut Ibu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran FJK itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu? Hukuman bisa. Hukuman bisa. Bapak Ibu guru atas sebentar Mas, saya sudah tahu berbedanya hukuman dan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu kesepakatan. Wis hebat. Ya betul. Ya. Sedangkan hukuman adalah hukuman Kebijakan. Karena Sesuatu harus dikerjakan karena melanggar. karena melanggar kesepakatan. kesepakatan. Oke, baiklah. Hebat sekali. Ini Bapak Ibu jawabannya ya. Baiklah Bapak Ibu. Jangan salah guru PJOK namanya. Bahwasanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika terlambat itu termasuk hukuman. Betul sekali Bapak. Hukuman yang berada. Hukuman karena tidak relevan ketika dia terlambat sekolah kalau menulis 100 kali di bukunya saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira apa bisa akan jerat atau enggak kan saya juga kurang tahu. Nah, malah gitu Pak. malah tidak masuk. Malah tidak masuk ya Pak. Iya. Anak sini nggak masuk. Nggak masuk. Dari Iya Pak, betul sekali. Malah bisa masuk sekolah itu anak. Iya, seperti ini. Terlambat hadir di sekolah. Nah, dinyatakan 2 kali. besok dikerjakan dari Dikerjakan. Betul sekali. Itu pasti dikerjakan ya Pak. Saya jangan kerjaan itu. Kalau besok mesti ya udah kamu dua aku malah Betul. Itulah fungsi kontrol tadi Pak. Bahwasanya guru sekolah bisa kontrol, benar. Anaknya benar dikontrol. Tak suruh lari dia. Tapi besoknya pasti tidak masuk. Betul sekali. Diminta push up karena tidak menggunakan masker itu sudah hukuman. Itu hukuman. Nah ini benar. Menggantikan tugas teman yang dicoret-coret. Misalnya nih, Yuda nyoret-coret tugasnya. Itu yang tadi Bapak sendiri itu konsekuensi ya? Konsekuensi Bu. Mengapa? Ayo, ada yang nama saya nggak konsekuensi? Itu saya jawabnya sama. Masih 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kok bisa konsekuensi. Karena ini pada saat pelajaran PJOK. PJOK kan bisa juga ada pemanasannya kan. itu Ya maksudnya masih ada aktivitas fisiknya kan ada gitu. Dan anak-anak mungkin pada saat itu bisa menerima kalau pelajaran PJOK. Tapi kalau pelajaran pada saat di kelas agama gitu, dia duduk terus dia terlambat gitu. suruh Ya suruh lari itu kan nggak ada korelasinya sama itu.
ada hubungannya dengan betul pelajaran. Seadanya agama, kamu membaca surah Al-Fatihah 3 kali. Nah itu maksudnya ada konsekuensinya di situ. Kalau PJK ya wajar, ya dia pelajaran PJK terus dia sebelum lari itu kan termasuk pemanasan juga. Harus itu kalau dua putaran, dia mungkin masih menerima. Kenapa sebelum seperti itu? Masih dalam Nah ini, di sini saya tampilkan bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bahwasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Gitu, itu menyakitkan hukuman itu. Kalau konsekuensi itu harus terjadi. Gitu, harus dilakukan. harus dilakukan. Gitu. Nah, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus hukuman itu bisa membuat anak menjadi benci disiplin, Pak. Membenci disiplin. Gitu. Jadi tidak senang disiplin. Atau kan hukum lari, nah itu kan jadi senang. Nah itu bisa anak menghargai disiplin kalau kita menerapkan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus, kemudian ada respon, ada tanggapan dari anak itu. Yang hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia beradaptasi. Oh ternyata aku itu terlambat ya. Oh seharusnya aku besok apa-apa biar tidak terlambat seperti itu. Jadi bisa untuk menyesuaikan diri. Ada perubahan dalam diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, di sini ketika kita memberikan hukuman, anak itu akan cenderung belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, anak-anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Tapi ketika kita punya konsekuensi, maka anak belajar mematuhi peraturan. Hukuman itu bisa menunjukkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dengan konsekuensi itu kita hanya kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Tanya Pak. Ya. Kalau tadi disuruh putar lapangan saat pelajaran PJOK masuk konsekuensi nggih. Terus misalkan gini, di tempat kita kalau kita mengajarkan anak-anak untuk tidak berbicara kotor, misalkan ada anak yang bicara kotor, terus saya menyuruh, ayo push up 10 kali, itu masuknya yang bagaimana? Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau itu masuk hukuman. Masuk hukuman. Hukuman. Nah, untuk mendalami konsekuensi sendiri nanti ada yang istilahnya segitiga restitusi. Nanti bisa kita bahas tadi bab selanjutnya ada. Ya, kita misalnya anak berkata kotor, hukumannya suruh apa tadi? Push up. Push up. Ya mungkin saat dia melakukan, tapi dia sadar nggak sih dia itu salah dulu. Dari dalam dirinya sadar mungkin, tapi dari dalam dirinya sendiri nggak sih? Itu mungkin kan bisa cuma takut. Aku nggak mau bicara kotoran, tapi kawan Bu Yuli, ya kan? Kawan Bu Yuli terus disuruh push up. Nah itu kan bisa juga seperti itu. Tapi apa kita bisa menjamin nanti tidak ketemu Juli akan bicara kotor lagi atau enggak? Ya kan? Kita tidak bisa menjamin karena itu nanti anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, gitu. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak. Nah ini masih juga. Nah, Bapak Ibu di sini ada istilahnya restitusi. Nah, what is the meaning of restitusi? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membawa murid berpikir bagaimana orang seperti apa yang harus mereka inginkan atau mereka ingin menjadi seperti apa gitu. Itu tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Jadi mereka itu menjadi ketika mereka berbuat kesalahan, mereka akan menjadi karakter yang lebih kuat dan
membantu mengajarkan mereka untuk mencari solusi pada masalah mereka, sehingga membantu murid berpikir bagaimana kita itu mau menjadi orang seperti apa. Seperti itu adalah proses daripada restitusi. Dan di dalam perguruan ini makanya kita diminta untuk membantu anak, jadi biar kayak introspeksi diri loh. Anak diminta untuk introspeksi diri seperti itu. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses atau disiplin. Identitas gagal itu adalah pemberian hukuman yang tadi. Jadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, kemudian anak itu menjadi posisinya seperti korban. Karena dia dihukumkan, murid akan tersakiti, perilaku pasif dan agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, seperti tadi, cara kotor, mungkin di sekolah dia tidak bicara kotor, tapi di luar apakah dari cara kotor atau enggak? Kemudian peraturan adalah kamu harus, kemudian murid atau anak membenci peraturan. Nah, sedangkan identitas atau penerapan yang sukses itu adalah tadi konsekuensi, yang berikutnya ada restitusi. Nah, konsekuensi tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, konsekuensi tadi itu perlu monitoring dari supervisi terus menerus dari dulu, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Seperti itu. Kalau kita mau tanya konsekuensinya, misalnya tadi membuat kertas ulangannya sobek, terus kira-kira peraturannya apa kalau menyebutkan kertas ulangan teman? Ganti Pak, itu konsekuensi. Jadi anak masih mikir sendiri itu. Kemudian murid menghormati peraturan, itu masih netral. Yang positif adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, serta ini yang paling penting loh. Biasanya kita harus menanyakan apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada 3 perbedaan perlakuan gitu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau restitusi itu dari dia dan diri anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki salah itu. Nah, di sini Bapak Ibu 9 ciri restitusi. Monggo disimak dulu, dibaca dulu. Jadi 9 ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, serta fokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bahasanya terlalu tinggi ya. Iya, bahasa-bahasa di Indonesia memang seperti itu. Kebajikan, restitusi. Sebenarnya kita sebenarnya sudah pernah melakukan semua. Hanya istilah-istilahnya dari istilah ini istilah cak kuliah. Istilahnya apa? Nah, awal ini PhD solo. Nah, berikutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Dalam hal ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dalam hal ini tuh kita tuh kan biasanya kita buat peraturan. Nah, dalam istilah sekolah penggerak atau penggerak, istilahnya itu berarti menjadi keyakinan kelas. Tidak tata tertib sekolah, tapi keyakinan sekolah. Karena menanamkan keyakinan dulu dari diri masing-masing dari anak. Ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan
kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Guru-guru bergerakan inovasi baru. Diharapkan bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru. Nah, di sini skopnya ya kalau peraturan kelas, kemudian peraturan kelas ini akan menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan menjadi lingkungan positif, dan lingkungan positif akan menjadi suatu budaya yang positif, budaya baik. Sebenarnya misalnya kita sudah banyak budaya positif, menyeberangkan seperti kemarin, terus apa salam menyapa murid seperti itu, membersihkan lingkungan bersama seperti itu, sudah termasuk budaya positif. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini pada keyakinan kelas itu ada tabel D dan tabel Y. Pada tabel D ini kalau kita lihat itu tuh seperti yang disampaikan Bapak tadi. Jadi mendengar, terlihat, berperilaku. Jadi seorang itu memiliki porsinya. Jadi dia juga mendengarkan, juga melihat, juga berperilakunya, juga melaksanakan gitu loh. Jadi tidak yang tabel D. Hormat itu tampak seperti, tidak tampak seperti bekerja, itu tampak seperti, tidak tampak seperti, diterima dan dimiliki, tampak seperti, tidak tampak seperti. Di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang diikuti, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, contohnya di sini ada kegiatannya terdiam. Satu orang berbicara. Ini saya bantu, kita selesaikan bersama. Kalau terdengar. Kalau terlihatnya itu, ya terdengar. Kemudian terlihat berempati terhadap orang lain. Begitu. Kemudian memegang barang milik orang lain itu hanya atas izinnya. Kalau berperilakunya tersenyum ramah, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang benar. Dalam hal ini itu ada yang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya, peraturan gitu. Nah, kalau keyakinan kelasnya seperti ini, jadi kan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati. Hadir 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, seperti duit. Nah, berikut ini saya contoh yang kemarin kegiatan saya melakukan keyakinan kelas, jadi sama anak-anak membuat suatu keyakinan kelas. Dan berikut budaya positif yang sudah kita laksanakan. Oh, saya semua itu, karena kemarin saya ambil produksinya sendiri. Ya, ini di masjid. Ya, budaya positif di masjid. Jadi kemarin bersih kelas, lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran, sarana diskusi kelompok, kemudian membersihkan kelas. Kalau di video seperti ini kemarin. Nah ini dari pelakon juga. Masa kemarin mungkin di sekolah kita kemarin. Kapan lagi tidak ada lagi? Mau ada kapan lagi? Ya. Nah ini Bapak Ibu, nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah kebutuhan dasarnya manusia ada 5 ya di sini. Sebelum mas, 10 slide. Nah kebutuhan dasar apa lagi ya? Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kesenangan,
rasa kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai guru itu bisa memilih 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah itu. Kalau identitas yang gagal atau kontrol dari luar atau sebagai penghukum ya, penghukum sama pembuat rasa bersalah. Berarti di situ kita melakukan identitas yang gagal. Contoh, guru menghargai atau menyakiti atau menyindir murid-muridnya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu sebagai penghukum. Kemudian hasilnya itu anak bisa memberontak, menyalahkan orang lain, anak jadi bohong. Nah, gitu. Terus bisa aja murid, kalau yang murid besar ya, itu bisa berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi seperti itu. Ya, kalau gurunya sering marah-marah, kemudian dampak pada murid itu, murid pasti mengulangi lagi kesalahan. Itu kalau sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, itu berceramah biasanya. Ibu kecewa, kalian membuang sampah sembarangan. Kamu tidak seharusnya melakukan itu. Nah, itu sangat kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali. Ibu stres. Seperti itu. Dicapai aja kalian rame baik. Nah, itu bisa membuat itu anak bisa terus merasa bersalah. Maafkan saya ya, besok tidak saya ulangi lagi. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, kemudian ada teman, guru sebagai teman membuat alasan ayolah kerjakan. Nanti kalau tidak kamu kerjakan, nanti saya dimarahin Pak Farid. Itu kan posisi sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat, itu pernah bantu kamu. Jadi saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Dan memang tidak mandiri. Kalau sebagai pemantau itu bisa gini, apa peraturannya? Apa peraturannya jika terlambat? Jadi sudah menanyakan peraturannya. Dan berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Jadi pembelajarannya pakai hadiah-hadiah itu. Bintang, oh benar ya, kasih bintang, Bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada seperti itu. Bintang 7. Bintang 7. Bintang 7, enggak sampai ke Pak. Nah, ini yang kita harapkan, kita berposisi sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu kita bertanya, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi nanti anak akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan yang seperti itu. Nah ini contohnya pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti dia gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau manajer yang diharapkan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berapa? 40. 40. Kalau 20 mau sejam ya? Pak desa. Sejam. Tambah yang terakhir Pak. Ketika institusi ini, ketika institusi, Ya. kita ditokin. Ya Bapak Ibu, kita masuk yang materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, dalam melakukan ketika melihat suatu kesalahan, kita bisa melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan serta validasi kebutuhan. Di sini adalah segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Guru itu berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu menstabilkan identitas. Untuk apa? Untuk membuat anak merasa gagal dan berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri. Kemudian ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya karena melakukan kesalahan tadi.
pada dasarnya itu setiap kegiatan manusia pasti ada alasannya seperti itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi di sini guru itu melihat ketika berusaha, kemudian ditanyakan keyakinannya bagaimana, terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Guru berkata, apa nilai yang bisa kita percayakan di kelas kita, apa yang telah kita sepakati dan seperti itu. Terima kasih. Namun saya akan tampilkan video saya yang kemarin yaitu sebuah resolusi, mungkin bisa menginspirasi dokter. Akan belajar tentang pecahan. Nah, ada yang tahu pecahan itu apa? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Karena pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi penjumlahan. Ya, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan pada pecahan. Ya, itu Mbak Husna. Ya, nanti setelah kegiatan pembelajaran berakhir, Mbak Husna menemui Pak Milan ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Husna, ya sudah sholat duhur belum Mbak Husna? Belum? Belum sholat ya? Ya nanti setelah ini Mbak Husna boleh sholat duhur dulu ya di masjid. Mbak Husna, Pak Milan mau tanya, tadi sewaktu pelajaran matematika Pak Milan melihat Mbak Husna nunduk ke bawah. Nah, nunduk ke bawah terus. Itu apa yang sedang Mbak Husna lakukan? Oh, Mbak Husna sedang bermain HP ya? Ya. Oh, tadi Mbak Husna sedang bermain HP, sedang melihat apa? Belum tahu. WhatsApp. Oh, sedang main WhatsApp sama temennya ya? Oh iya. Mbak Husna, Pak Milan mau tanya dulu Mbak Husna. Kalau bermain HP pada saat jam pelajaran itu menurut Mbak Husna gimana? Tindakan yang baik atau kurang baik? Nggak baik ya Mbak Husna ya. Jadi sebaiknya kalau jam pelajaran itu kita tidak bermain HP ya. Iya. Kalau boleh tahu alasan apa sih kenapa Mbak Husna bermain HP saat pelajarannya Pak Milan, apalagi matematika? Apalagi pada saat jam pelajaran matematika Pak Milan sering melihat Mbak Husna itu nunduk ke bawah dan ternyata Mbak Husna sudah bermain HP ya? Apa yang menyebabkan Mbak Husna bermain HP saat pelajaran matematika? Bosen Pak. Oh, bosen dengan pelajaran matematikanya atau dengan Pak Milannya? Oh, dengan pelajarannya. Pelajarannya. Mengapa membosankan? Karena pelajarannya matematika yang Pak Milan ajarkan hanya mencatat ya. Oh iya, oke. Oke Mbak Husna. Mbak Husna masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Nah betul. Jadi keyakinan kelas kita adalah belajar dengan giat. Nah, sekiranya setelah ini Mbak Husna ingin melakukan perubahan apa? Maksudnya yang ingin Mbak Husna inginkan itu seperti apa kegiatan pembelajarannya? Berkelompok, terus apa lagi? Ya, boleh menggunakan HP ya, pembelajaran berbasis Android ya. Terus sama apa lagi? Menggunakan
Kalau menggunakan LCD, PowerPoint itu bosan suka nggak? Suka. Kalau gitu berarti nggak bosan ya? Bosan. Oke, baiklah. Jadi nanti setelah ini dengan keyakinan kelas kita belajar dengan dia ya tadi ya. Nah, kita akan membuat kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif ya, menyenangkan, menarik, sehingga nanti Mbak Rusna menjadi lebih semangat dalam belajar. Nah, Pak Milan harapkan setelah ini nanti Mbak Rusna juga jangan mainan HP lagi saat kegiatan pembelajaran ya, nanti pembelajarannya kita buat menarik, inovatif, dan menyenangkan. Itu Mbak Rusna ya. Dan sekarang silakan Mbak Rusna boleh istirahat dan bersama teman-teman. Itu Mbak Rusna ya. Demikian, silakan persiapkan alat tulis kalian. Ambil jawabnya. Selamat siang Mbak Karisa. Ya, Mbak. Mbak Karisa sudah sholat zuhur belum? Ya, Mbak. Alhamdulillah jika sudah. Mbak Karisa tahu tidak mengapa Mbak Karisa Bapak Milan panggil ke sini? Tidak tahu. Oh, berarti tidak tahu ya Mbak ya. Mbak Karisa, mohon maaf. Tadi saat sedang ulangan matematika, Pak Milan sempat melihat Mbak Karisa itu menengok ke belakang, melihat di mejanya Mbak Putri. Dan Mbak Karisa bertanya tentang jawaban. Apakah benar Mbak Karisa? Benar. Benar. Menurut Mbak Karisa, mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak tahu. Tidak baik ya, tidak baik. Nah, begini Mbak Karisa, setiap manusia, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan Mbak? Ya. Pak Milan juga pernah melakukan kesalahan, tapi dalam hal ini Pak Milan tidak ingin mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Pak Milan tidak ingin melakukan itu, tapi Pak Milan hanya ingin membantu Mbak Karisa agar menyelesaikan permasalahan Mbak Karisa agar tidak mencontek lagi. Nah, mungkin Mbak Karisa bisa cerita ke Pak Milan mengapa kok tadi bisa sampai mencontek pekerjaannya Mbak Putri? Tidak belajar dari malam. Oh, berarti semalam tidak belajar ya Mbak Karisa ya? Kalau boleh tahu, Mbak Karisa mengapa semalam tidak belajar? Main HP. Oh, Mbak Karisa berarti semalam tidak belajar karena bermain HP ya Mbak ya? Benar. Iya. Mbak Karisa masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat dulu, keyakinan kelas yang kita buat pertemuan pertama kemarin? Benar, Pak. Jujur dalam bertindak. Nah, betul sekali. Kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita waktu itu adalah jujur dalam bertindak. Nah, Mbak Karisa yakin tidak bahwa jujur itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, yakin ya, yakin. Berarti jujur itu perlu untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sudah yakin, kira-kira
perbuatan apa atau apa langkah yang akan Mbak Karissa lakukan untuk memperbaiki agar tidak mencontek kembali? belajar sama dia, Belajar dengan giat, mengerjakan soal dengan baik, mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh atau dengan baik, kemudian berdoa kepada Allah. Itu ya Mbak Karissa ya. Nah, kira-kira nih Mbak Karissa ingin melaksanakan itu mulai kapan? besok Besok ya. Iya. Ya alhamdulillah ya, berarti besok Pak Milan harapkan keyakinan kelas kita yang tadi, yaitu jujur dalam bertindak, diterapkan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Pak Milan yakin Mbak Karissa akan menjadi